Dream Builders, ketemu lagi bersama saya Mirta di channel 5 Do's. Topik kita kali ini adalah berani untuk mengatakan tidak di dunia kerja. Pembahasan ini dapat membantu kamu untuk memiliki manajemen waktu yang lebih baik dan juga bisa nih untuk meningkatkan kualitas hidup kamu di luar dunia kerja. Sebelum kita mulai video kali ini, saya mau mengingatkan kamu lagi untuk jangan lupa like dan subscribe channel kita. Dan untuk kamu yang mau tahu tips untuk bisa lebih produktif saat di kantor, kamu juga bisa cek video kita yang bertemakan PTJD. Pembahasan kita kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, kita mau tahu dulu nih, kenapa sih penting banget untuk kita berani untuk bilang tidak di dunia kerja. Dan yang kedua, kita akan membahas dampak-dampak negatif apa saja sih yang akan terjadi kalau kamu selalu bilang iya pada setiap permintaan. Terakhir, kami akan memberikan kamu tips bagaimana caranya kamu bisa bilang tidak tanpa harus merusak relasi kamu dengan rekan kerja maupun partner bisnis. Mari kita langsung bahas pembahasan yang pertama. Teman-teman, dunia kerja itu mempunyai pace yang begitu cepat. Dan dengan memiliki akses ke email maupun nomor telepon kamu, setiap orang bisa menghubungi kamu kapanpun mereka mau. Apalagi dengan email dan juga text messages yang bisa sampai dalam hitungan detik, kita seakan punya urgensi untuk harus membalas saat itu juga. Karena itu, penting sekali untuk kita berani untuk bilang tidak pada permintaan yang mendadak. Karena kalau tidak, hari-hari kamu itu akan dipenuhi dengan urusan-urusan yang sebenarnya bukan bagian dari pekerjaan yang harus kamu selesaikan hari itu. Dan akhirnya, kamu jadi tidak punya kendali dan juga terbawa oleh kondisi yang ada. Pernah tidak teman-teman ada di situasi seperti ini? Kamu sampai di kantor lebih pagi dari biasanya karena kamu punya banyak banget pekerjaan yang harus kamu selesaikan di hari itu. Ketika sampai di meja kamu, ternyata kamu membuka email dan melihat ada banyak sekali pesan yang masuk ke dalam inbox kamu. Berpikir tidak mau diganggu saat mulai bekerja, akhirnya kamu memutuskan untuk membalas email satu persatu. Tapi sebelum kamu selesai membalas semua email, ternyata kamu sudah mendapat lagi email balasan. Dan pekerjaan yang kamu pikir itu bisa selesai dalam waktu yang singkat, ternyata memakan waktu yang begitu lama. Setelah membalas semua email, akhirnya kamu sudah siap nih untuk bekerja. Tapi ada rekan kerja kamu yang menghampiri kamu dan minta waktu kamu untuk mencari solusi. Merasa tidak enak, akhirnya kamu kembali mengurungkan niat kamu untuk bekerja dan membantu rekan kamu tadi. Setelah semuanya selesai, akhirnya kamu sudah siap untuk bekerja. Tapi ketika kamu melihat jam, waktu itu sudah menunjukkan pukul 12 atau sudah mau makan siang. Jika contoh tadi itu sering terjadi di kamu tidak perlu khawatir. Karena hal itu lumrah banget terjadi di dunia kerja. Bahkan, kebanyakan karyawan itu hanya menggunakan 20-40% jam kerja mereka untuk benar-benar mengerjakan tugas utama mereka. Sisanya, mereka harus memotong jam makan siang, bahkan mereka harus lembur. Untuk mengetahui berapa banyak waktu yang benar-benar kamu gunakan untuk mengerjakan tugas utama kamu bisa nih melakukan eksperimen kecil dengan menggunakan stopwatch. Caranya, kamu bisa memulai stopwatch ketika kamu mulai bekerja, tapi kamu jangan lupa untuk tekan tombol stop kalau misalnya kamu mendapat distraksi dari luar. Di akhir hari, kamu akan terkejut melihat hasilnya, yaitu berapa banyak waktu yang sebenarnya terbuang karena distraksi tersebut. Berani untuk bilang tidak itu penting sekali, tapi bukan berarti kamu harus menolak untuk membalas setiap email maupun telepon, atau kamu menolak nih jika rekan kerja maupun atasan kamu itu mengajak kamu diskusi. Solusinya, kamu bisa menunda distraksi itu sementara. Misalnya, kamu bisa memilih untuk menjawab email yang penting terlebih dahulu,
atau yang benar-benar berhubungan dengan tugas utama yang harus kamu selesaikan di hari itu. Kedua, kamu juga bisa minta untuk reschedule ke rekan kerja maupun atasan kamu di waktu yang sudah kamu jadwalkan. Bilang tidak itu penting sekali untuk dilakukan, karena dengan begitu kamu akan mempunyai kontrol penuh atas hari kamu dan kamu bisa mengurangi distraksi yang akhirnya akan mengganggu produktivitas kamu. Selain itu, kamu juga akan mendapatkan respect nih dari rekan-rekan kerja kamu. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu dampak-dampak negatif apa saja sih yang akan terjadi kalau kamu selalu bilang iya di tempat kerja. Apakah kamu termasuk seseorang yang selalu bilang iya karena kamu selalu mau membahagiakan orang lain? Kalau iya, kamu harus ubah mindset itu sekarang juga. Karena tidak ada orang yang bisa membahagiakan seseorang kecuali dirinya sendiri. Selalu bilang iya atau tidak berani untuk menolak itu mempunyai banyak sekali dampak yang negatif. Misalnya, yang pertama, tugas utama kamu malah jadi tertunda. Dan yang kedua, hari-hari kamu itu akan dipenuhi dengan masalah dan juga urusan orang lain. Yang ketiga, jika kamu nih sekarang ada di posisi manajer atau supervisor, mempunyai budaya kerja ask anything, itu juga kurang begitu baik. Karena dengan begitu, seluruh anggota tim kamu mempunyai tendensi untuk selalu mencari kamu atau bergantung pada kamu untuk mencari solusi. Yang keempat, ketika kamu ada di posisi manajer maupun supervisor, kamu harus selalu ingat kalau salah satu tugas utama kamu adalah memastikan bahwa kamu bisa meningkatkan potensi dari setiap anggota tim kamu. Jadi, sebaiknya kamu bisa membangun budaya kerja yang dapat membantu mereka untuk menjadi problem solver. Yang kelima, kamu harus selalu ingat kalau performa kerja kamu itu tidak dinilai dari berapa banyak waktu yang kamu alokasikan untuk anggota tim kamu, tapi dari berapa efektif dan juga efisien kamu dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. Atau ada juga nih pepatah yang bilang, work smart, not hard. Jadi, kamu harus mengubah kebiasaan kamu. Caranya, yang pertama, jangan jadi people pleaser. Yang kedua, kamu harus tanamkan mindset kalau kamu bukanlah satu-satunya opsi. Yang ketiga, kamu harus berani untuk mengeliminasi hal yang tidak kamu butuhkan. Misalnya, ada salesperson yang menawarkan produk yang kamu tidak suka. Kamu harus langsung bilang tidak sehingga dia tidak akan memberikan kamu distraksi di hari-hari berikutnya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, di mana kami akan memberikan kalian tips untuk bisa memulai budaya berani bilang tidak saat di kantor. Di The District, kami selalu meminta anggota tim yang baru untuk membuat list yang dinamakan My Don'ts. Dan setelah list itu dibuat, kami akan meminta dia untuk menjelaskannya ke seluruh anggota tim. My Don'ts merupakan daftar boundaries maupun batasan yang kamu percayai. Dengan memiliki itu, kalian akan mempunyai produktivitas yang lebih baik dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup kamu di luar pekerjaan. Beberapa contoh My Don'ts yang saya dapatkan dari tim saya, misalnya, 1. Ada anggota tim saya yang tidak mau diganggu saat makan siang. Dan ada juga yang tidak mau diganggu saat waktu libur atau weekend. Ada juga nih supervisor yang don'ts-nya adalah tidak mau menerima review setelah jam 2 siang. List My Don'ts itu akan berbeda pada masing-masing orang. Tetapi apapun jabatan kamu sekarang, setiap pekerja itu mempunyai hak untuk mempunyai me time. Karena dengan mempunyai kualitas di luar kantor yang baik, performa kalian dalam bekerja juga akan meningkat. Selain membuat list My Don'ts, kamu juga bisa mengalokasikan waktu dengan menggunakan metode PTJD yang ada di video ini.
Sebagai manajer atau supervisor, kamu juga harus membuat rules untuk anggota tim kamu. Misalnya, bagaimana cara untuk bertanya? Managing director di perusahaan saya yang dulu itu memberikan saya pelajaran yang luar biasa. Dia selalu bilang kalau kamu harus datang ke dia itu dengan solusi, bukan hanya dengan masalah. Dengan begitu, seluruh anggota tim itu terbiasa untuk menjadi problem solver dan juga setiap meeting akan berjalan lebih produktif. Yang terakhir, kamu harus selalu ingat kalau semuanya itu pasti ada waktunya. Misalnya, team bonding atau performance review, jika dilakukan dengan preparation yang baik, akan meningkatkan relasi kamu dengan anggota tim kamu dibandingkan kamu dapat melakukannya di waktu-waktu yang tidak terjadwalkan dan akhirnya bisa menimbulkan distraksi kepada seluruh tim. Jadi teman-teman, jangan pernah merasa takut atau tidak enak untuk bilang tidak. Sekian video kami kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai bertemu di video kami selanjutnya. Thank you and see you next time.